Egy Sujana dan Damai Hari Lubis secara resmi melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Kosinudin ke polisi. Setelah tembus hingga 3.100.000 per gramnya, harga emas antam logam mulia kembali melemah pada perdagangan Sabtu kemarin menjadi Rp2.860.000 per gramnya. Selamat pagi pemirsa, informasi awal di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini, 2 orang pelaku pencurian buah sawit di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau babak belur diamuk warga. Jadi keduanya tertangkap tangan oleh warga di Desa Alam Panjang saat sedang melakukan pencurian di salah satu kebun milik warga. Saat keduanya diamankan polisi, warga yang sudah menunggu di luar pun terpancing emosi hingga melakukan pengeroyokan kepada pelaku. Beruntung petugas kepolisian dengan cepat ini dapat meredam dan juga menenangkan emosi warga sehingga kedua pelaku pencurian tersebut langsung diamankan ke Polsek Kampar. Masih dari informasi kriminal pemirsa, ini ada seorang terdakwa kasus narkoba jenis ganja kabur usai sidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang. Terdakwa kabur bersama 2 rekannya yang tengah menunggu di atas sepeda motor. Dalam rekaman CCTV Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tampak detik-detik terdakwa kabur dengan sepeda motor bersama 2 rekannya. Sementara itu, seorang petugas Walta Kejari Deli Serdang berupaya menendang terdakwa, namun tidak berhasil. Usai kejadian tersebut, petugas Walta dan seorang pegawai kejaksaan langsung mengejar pelaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Mala. Pagi Rati. Hari Gimana ini? hari Minggu? Jual emas atau beli emas? Saya nggak mau ngumpulin emas, sudah punya emas Made di rumah soalnya. tapi untuk Anda yang mungkin juga menginvestasikan emas, ini kan mungkin saatnya juga yang bagus ya. Buat Karena beli kan, dari ya? 3.100.000 menjadi 2.800.000 sekian untuk per gramnya. Bagus untuk apa? Beli. Untuk beli, Ya. untuk disimpan, untuk Boleh deh, investasi. kayaknya beli Ya, emas nanti kan. kalau butuh uang ya dijual lagi. Terus kita juga lagi nonton drama yang seasonnya cepet banget, datang yang baru lagi ya. Oh iya benar. Ini sekarang episode saya tahu. palsu. Judulnya apa? Kawan jadi lawan ya. Bener. Karena ada saling lapor yang tadinya mereka sama-sama Satu barisan. satu barisan, kemudian akhirnya saling lapor ya. Jadi kita akan bahas mengenai bagaimana laporan Roy Suryo CS kepada Egy Sujana. Tapi kita tahan dulu, kita ke informasi yang lain dulu pemirsa. 2 pelaku pembobolan dan juga pencurian motor di 8 rumah dan juga indekos di Kota Makassar ditangkap tim Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan. Setelah aksinya ini berhasil terekam kamera CCTV. Inilah rekaman video CCTV saat aksi pencurian di salah satu kamar kos di Jalan Tamamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Pelaku terlihat 2 kali keluar masuk ke dalam kos sebelum akhirnya kabur dengan mengendarai motor miliknya. Tim Resmob di Treskrimum Polda Sulawesi Selatan menangkap 2 orang pelaku pencurian dengan pemberatan berinisial S berusia 36 tahun dan D berusia 33 tahun di 2 lokasi berbeda. Berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku diketahui telah melakukan aksi pencurian di 8 rumah dan indekos yang tengah ditinggal pemiliknya dengan cara membobol pintu dengan alat perkakas. Hasil penjualan barang curian mereka belanjakan untuk membeli narkotika.
Kita bergeser ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dua kelompok pelajar sekolah menengah pertama di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terlibat tawuran saat pulang sekolah. Aksi tak terpuji ini sempat mengakibatkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan warga yang hendak melintas di lokasi kejadian. Jadi aksi dua kelompok pelajar yang terlibat tawuran sempat rekam kamera warga pemirsa. Kalau Anda melihat dalam video amatir, terlihat ini cukup banyak puluhan siswa SMP berlarian dan saling mengejar di tengah jalan yang berlokasi di Jalan Botambari, Kelurahan Bone-Bone, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sejumlah kendaraan ini akhirnya terpaksa berhenti untuk menghindari lemparan batu. Para tawuran ini, para pelajar yang terlibat tawuran nekat melakukan aksinya. Meski kendaraan masih ramai melintas hingga membahayakan diri mereka. Akhirnya aksi tawuran terhenti setelah sejumlah aparat kepolisian dan warga ini sempat menghalau dua kelompok pelajar tersebut, tapi belum diketahui apa yang menjadi penyebab pasti bentrokan dua kelompok pelajar tersebut. Namun sebagai langkah antisipasi, Polres Bau-Bau akan meningkatkan pengamanan saat jam pulang sekolah dan juga memberikan pembinaan di sekolah-sekolah. Stop tawuran. Iya. Mendingan lomba makan seblak, ya masuk kan? ke olahraga ini apa? Bela diri. Bela diri Iya. ya. Biar tersalurkan dengan baik. Itu dia. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Bentrok dua kelompok warga antar desa Tonom dan desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah ini terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Warga dua desa saling serang di perbatasan desa mereka. Warga gunakan batu dan senjata tajam untuk menyerang. Bahkan sebagian warga lainnya menggunakan senapan angin. Belasan warga mengalami luka setelah terkena peluru senapan angin. Ratusan personil polisi dan TNI yang datang ke lokasi berusaha meredam amarah warga yang bertikai. Polisi menyita sejumlah senjata yang digunakan warga sesaat bentrok terjadi. Bentrok terjadi akibat ulah sekelompok pemuda yang membuat keributan usai mengkonsumsi miras. Para pemuda tersebut membuat warga tak nyaman dengan suara bising knalpot motor mereka. Knalpot brong ya kalau kita kenal ya. Yang suaranya berisik banget ini. Ini sebenarnya sering juga ada razia terkait knalpot brong ini ya. Iya, betul. Ya pemirsa, bocah berusia 4 tahun di Cilacap ditemukan tewas di dalam karung, tepatnya di belakang rumah warga. Sebelum ditemukan, bocah tersebut memang sempat dikabarkan menghilang sejak hari Kamis lalu. Warga Kelurahan Gunung Simping, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah digegerkan dengan adanya penemuan mayat di dalam karung. Mayat berjenis kelamin perempuan ini berusia 4 tahun. Kejadian ini berawal saat salah satu warga melaporkan adanya bungkusan mencurigakan di belakang rumahnya. Polisi yang mendatangi lokasi membuka bungkusan karung tersebut dan menemukan tubuh anak berusia 4 tahun dengan kondisi meninggal dunia. Polisi pun melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dari hasil penyelidikan, mayat tersebut adalah EH yang sempat dilaporkan menghilang secara misterius Kamis lalu. Masih belum diketahui juga ya oleh pihak kepolisian sebenarnya ini apakah pembunuhan atau mungkin ada motif lain ya? Iya, ini sangat miris, sangat menyedihkan karena anak berusia 4 tahun. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pabrik penyimpanan bahan kimia di kota Cilegon, Banten mengalami kebocoran hingga menimbulkan kepulan gas berwarna kuning kecoklatan yang beraroma menyengat. Ya pemirsa, asap gas berwarna kuning kecoklatan ini tampak membumbung dan juga bocor dari tangkinya di atas salah satu pabrik kimia di kota Cilegon, Banten. Jadi gas yang ternyata ini berbau menyengat, terbawa angin hingga membuat puluhan warga yang tinggal tak jauh dari kawasan pabrik ini mengeluhkan sesak nafas, bahkan muntah-muntah pemirsa. Warga yang terdampak kebocoran gas tersebut langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari keterangan warga, bau menyengat tercium sebelum gas mengepul ke udara. Selain itu, kebocoran juga terjadi selama kurang lebih setengah jam lamanya. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan di lokasi pabrik untuk mengetahui penyebab kebocoran tersebut. Dan pihak perusahaan juga belum memberikan keterangan secara resmi terkait peristiwa yang terjadi. Ini bahaya banget ya, karena
Tentu yang terhirup itu adalah zat kimia. Iya, Karena ini karena adalah pabrik langsung kimia. berefek kepada sesak nafas dan juga muntah-muntah ya. Ya, kita bergeser ke informasi banjir yang melanda Pamanukan, Subang, Jawa Barat masih menggenangi jalan pertokoan dan juga ratusan rumah warga. Genangan air banjir masih menggenangi Jalan Haji Ihsan, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Kini genangan air banjir mulai berangsur surut. Selain menggenangi jalan raya, banjir juga masih merendam pemukiman warga di Pamanukan. Ratusan pengungsi korban banjir juga masih bertahan di kolong jembatan layang Pamanukan, Pantura, Subang. Tidak hanya orang dewasa, banyak anak-anak atau bayi yang harus turut mengungsi karena rumah mereka masih kebanjiran. Banjirnya ini sudah berlangsung beberapa hari dan lumayan parah karena ketinggiannya ini kalau kemarin tuh bahkan ada yang mencapai 2 sampai 3 meter di itu dia, titik yang tertinggi. Bahkan mirisnya ada juga beberapa berita yang kita sampaikan terkait pengungsi yang terpaksa untuk tinggal di bawah jembatan flyover ya. Tidak banyak peralatan, kemudian kebutuhan juga masih kekurangan, bahkan tidak hanya orang dewasa tapi anak-anak juga. Nah, tidak hanya di Subang, ini di Karawang juga banjirnya masih terus terjadi. Hingga Sabtu sore, ratusan pemukiman warga yang ada di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir. Tidak hanya rumah, akses jalan desa penyangga dusun hingga fasilitas umum masih terendam banjir. Ya, kalau kita saksikan dari gambar yang kita berhasil dapatkan dari udara pemirsa, ini terlihat air sudah menutupi hampir seluruh permukiman. Hanya terlihat beberapa rumah atapnya masih terlihat. Mungkin ini banjir yang mencapai 2 meter ini sangat miris sekali ya, karena kondisi banjir yang melanda wilayah Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat masih terjadi hingga Sabtu sore kemarin pemirsa. Dari pantauan udara, banjir masih meluas, sedikitnya ada 667 rumah warga yang terendam banjir. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini informasi utusan khusus Presiden Raffi Ahmad mengunjungi lokasi bencana longsor, tepatnya di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan Raffi Ahmad menekankan kolaborasi antara sektor ini dapat membantu nantinya untuk proses evakuasi dan juga pemulihan pasca bencana. Raffi didampingi Bupati Kabupaten Bandung Barat, JJ Rici Ismail, melihat langsung proses pencarian korban bencana longsor di Desa Pasir Langu. Raffi Ahmad menyampaikan dirinya beserta jajaran terus mengupayakan bantuan terkhusus tempat tinggal sebagai pengganti untuk warga terdampak. Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor harus bekerja sama membantu proses pemulihan di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pasca bencana, proses penghijauan di lokasi tanah longsor tengah digodok. Sementara itu, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menyebut pihaknya tengah mensurvei lahan untuk dijadikan hunian sementara. Ya, kalau kita lihat Bapak Raffi ini sebelum mengunjungi lokasi longsor sempat umroh ya kalau kita lihat di media sosialnya. Semoga juga mendoakan masyarakat Indonesia yang terkena bencana. Berarti Rati ini ngikutin ya, follower. Ikut dong, saya kan mengikuti Bapak utusan khusus Presiden. Oke, kita ke informasi berikutnya. Diduga alami korsleting listrik, sebuah mobil sedan mewah di Sampang, Madura, Jawa Timur terbakar di jalan raya setempat pada Sabtu sore. Pemirsa, inilah rekaman video amatir milik warga yang memperlihatkan kondisi sebuah mobil jenis sedan yang terbakar, tepatnya di Jalan Raya Ketapangdaya, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Jadi berdasarkan keterangan petugas di lapangan, kejadian ini pemirsa berawal saat mobil sedan yang melaju menuju arah timur Kabupaten Sampang itu tiba-tiba saja mengeluarkan asap di bagian kiri kap kendaraan. Sehingga pengemudi pun langsung dengan sigap turun dari mobil tersebut. Tak selang berapa lama, kendaraan itu mengeluarkan percikan api dan akhirnya kendaraan terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian berhasil memadamkan api setelah berjibaku kurang lebih 1 jam. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kebakaran diduga akibat adanya korsleting mesin kendaraan. Ya, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi selengkapnya terkait pihak SPPG meminta maaf dan siap bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan para korban keracunan massal siswa SMAN 2 Kudus yang diduga usai menyantap makan bergizi gratis atau EBG. Sesaat lagi.
Anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG selama pekan ini berbuntut panjang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rahman pun memutuskan mundur dari jabatannya. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini, pasar modal kita jadi lebih baik. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, ada kesalahan fatal yang telah dilakukan sehingga berimbas terhadap pasar saham domestik. Tanggapan saya itu, saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin yang kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain, dianggapnya ekonominya nggak stabil. Pengunduran diri Dirut Bursa Efek Indonesia kemudian juga diikuti 4 petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pertama ada nama Mahendra Siregar yang mundur dari jabatan Ketua Dewan Komisioner OJK. Kemudian Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Suara. Lalu Inardo Jayadi juga mundur dari jabatan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK. Dan terakhir Aditya Jaya Antara yang ikut mundur dari jabatan Deputi Komisioner Pengawas Emiten OJK. Istana menampik adanya intervensi terhadap keputusan mundurnya sejumlah pejabat di industri keuangan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan fokus pemerintah adalah evaluasi sektor bursa ke depannya. Jadi mundur bukan karena ada arahan dari Pak Presiden atau karena enggak bisa, itu apa ya, kewenangan tersendiri kan. Tapi bahwa tadi yang disampaikan bukan dalam rangka mengatur mundur atau tidaknya, itu kan bagaimana juga negara mengatur supaya bursa kita sehat, transparan, memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana bursa-bursa di negara lain kan begitu. Sebelumnya, IHSG terus merosot selama beberapa hari terakhir pasca catatan dari Morgan Stanley Capital International yang menyoroti iklim investasi pasar modal di Indonesia. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, CEO Danantara Roslani selaku pemegang saham di seluruh Bank Himbara menyatakan sejauh ini belum ada pembicaraan terkait perombakan Himbara. Pihaknya akan selalu berkonsultasi jika diperlukan ada perbaikan. Kami di Danantara sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu, dan tentunya kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan, tetapi pada intinya sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu. Berarti terkonfirmasi tidak ada pembicaraan itu, Pak? Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai itu. Oke. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh oposisi di kediamannya. Jadi menurut Mensesnek, yang bertemu adalah Prabowo dengan tokoh masyarakat yang diajak untuk berdialog dan juga memberikan masukan. Tidak ada yang oposisi, itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Pak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan, kemudian juga beliau menjelaskan program-program yang dalam 1 tahun lebih beberapa bulan ini beliau jalankan, yang semua memang berorientasi untuk kepentingan rakyat, berorientasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Tokoh parpol atau gimana, Mas? Ya, di antaranya ada Profesor Sudi Suro, ada diskusi mengenai masalah kepemiluan. Kemudian ada Pak Susno, diskusi masalah penegakan hukum, macam-macam di situ. Ada beberapa
Ini di Ikatan Negara ya, Mas? Hah? Ikatan Negara ya, Mas? Ya. Tapi untuk tokoh politiknya, tokoh siapa Mas? Tokoh parpol ada. Apakah Ketum parpol ada nggak? Nggak ada. Berapa orang Mas kira-kira? Terima kasih ya. Ya, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan. Ini ramai juga menjadi perbincangan kawan yang menjadi lawan, di mana Egy Sujana dan Damai Harilubis sudah resmi melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya. Selengkapnya kita hadirkan saat lagi, tetap bersama kami. Egy Sujana dan Damai Harilubis secara resmi melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hosinuddin ke polisi. Laporan tersebut masuk ke Polda Metro Jaya pada 25 Januari 2026 atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menanggapi laporan itu, Hosinuddin menyatakan pihaknya mempertanyakan keputusan penghentian penyidikan terhadap Egy dan Damai melalui mekanisme restoratif justice. Menurutnya, penghentian itu tidak memenuhi syarat hukum dalam KUHP yang baru karena ancaman pidananya di atas 5 tahun. Sementara itu, Roy Suryo menanggapi pelaporan terhadap dirinya dengan santai, bahkan mengatakan dirinya hanya menyampaikan kembali konten yang viral. Kasus ini menjadi babak baru konflik di antara mereka setelah hampir 7 bulan bergulir, yang sebelumnya juga membuat hubungan mereka berseberangan dalam penanganan kasus ijazah Jokowi. Tim TV One mengabarkan. Ya, dulu satu barisan, satu perjuangan, sekarang saling lapor. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini benar murni ada unsur pencemaran nama baik di dalamnya, atau mungkin ada unsur emosinya, ada unsur politiknya? Atau ada unsur mungkin pertemuan yang kemarin di Solo, kemudian restoratif justice. Ada nggak arah ke sana? Nah, itu dia. Kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio dan juga melalui sambungan Zoom. Ya, pagi hari ini sudah ada Ibu Elida Neti, kuasa hukum Egy Sujana. Selamat pagi. Pagi. Kemudian juga sudah ada Bang Azam Khan, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat pagi. Bang Azam. Dan bergabung bersama kami juga via Zoom Bang Andi Azwan, Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat pagi Bang Andi. Selamat pagi Bang Azwan. Pagi semua. Mbak Rati, Mbak Kumala, Bu Ya, Elida, pemirsa, kita hadirkan dulu informasi sebelum kita berbincang dengan narasumber. Seperti kita tahu, Roy Suryo dan pengacaranya Ahmad Hosinuddin ini akan melaporkan balik mantan tersangka tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, Egy Sujana, Damai Harilubis, serta kuasa hukumnya Elida Neti ke Polda Metro Jaya. Berikut pernyataan Ahmad Hosinuddin selaku kuasa hukum dari Roy Suryo. Memberikan tanggapan yang serius dan tegas agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman, dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya, dan atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saya kepada Elida Neti selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengkutipnya, dan menyerang fisik klien saya, dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara, begitu ya. Yang kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Baik, kita langsung dialog aja. Saya mau ke Pak Azam terlebih dahulu. Klien Anda dilaporkan atas pencemaran nama baik dan juga fitnah. Nah, tapi klaimnya itu adalah kritik. Menurut Anda, apa yang menjadi batasan kritik dan juga fitnah dari apa yang disampaikan oleh... Jadi gini, maaf sebelum bicara, saya juga ingin legal standing. Karena Bu Neti, nanti kita kasih Pak kesempatan Azam untuk kan, Bu Neti ya. kalau untuk atas nama klien, saya nggak mau. Kenapa? Tapi kalau untuk memberikan edukasi atau sekedar debat boleh. Karena tapi kalau dia bukan tidak ada haknya untuk mengatasnamakan kliennya Roy Suryo, dia tidak ada. Gimana Pak Azam? Apakah benar?
Ini ibu dapatkan dari mana, Ibu? Apa saya harus bawa surat kuasa? Ini bukan harusnya. pengadilan, ini Ya. bukan kepolisian, ini bukan kejaksaan, ini bukan sidang. Ini edukasi. Ya, Itu tapi yang harus kita ketahui. Jadi tidak ada legal kewajiban. standing. Oh ya, kalau legal harus standing punya legal standing loh. Gitu loh. Karena menurut ketuanya Girsang Jamada Girsang ini selain dari ini bukan kuasa Untuk hukum. kasus ini, Ya. untuk kasus ini, Enggak, atas nama Roy Suryo kita gitu. ini diundang oleh TV One Ya. dalam konteks untuk menjelaskan, Oke. diminta kan begitu. Boleh, Kita nggak apa-apa, bukan tapi jangan bawa nama, dalam bawa PH. justifikasi. Oke, jadi baiklah. maksudnya dalam arti Ibu Neti keberatan kalau Pak Atas Azam nama disebutkan klien. ini Atas nama kuasa hukum. Ya, kuasa hukum atau atas nama klien. Oke, tapi kita kalau dia hadirkan- punya pendapat hukum atau memberikan edukasi dasar-dasar hukum, kita seneng oke, gitu. kita kasih kesempatan gitu kalau Boleh, silakan. kalau begitu Bang Asam untuk memberikan pendapat hukumnya terkait pertanyaan Jadi tadi, gini, Bang. ini kan menyangkut delik unsur ya. Kalau menyangkut delik unsur, konteksnya itu kan harus jelas di KUHP lama dan KUHP baru. Ya. Walaupun Undang-Undang 1 2023 ini sudah masuk, kan begitu. Nah sekarang coba cek, kalau memang delik unsurnya di pasal-pasal KUHP itu tentang tadi soal dua tuyul, jin ifrit, apakah itu diatur? Satu itu. Siapa yang tuyul, siapa yang jin ifrit, kan begitu. Nah ini kan harus dibuktikan secara fakta. Pernah terjadi KUHP lama dulu, kasus jin buang anak. Ya nggak bisa dibuktikan itu dalam sidang. Ya akhirnya apa yang terjadi kan? Bebas. Edi Mulyadi. Nah konteks lain sebenarnya kan bukan soal itu gitu loh ya. Ini kan soal masalah, lah tadi ini jadi satu loh. Oke. Kawan jadi lawan, Bang. Iya. Ini yang menjadi, saya berpikir ini apa ini begini ini Sudah gitu loh Kak, ya. sebelumnya ada tabayun, ada pertemuan. Karena kan kita berbicara ini satu kubu, satu barisan sebelumnya. Iya. Pernah dihubungi nggak sama Bang Egy dulu? Sudah Bang Egy, mudah-mudahan Bang Egy nonton ya. Saya ditelepon bolak-balik sama Bang Egy. Jam, tolong kamu tetap ya di TPU aja. Kalau sudah ada komunikasi berarti dugaan Anda mungkin nggak ada arah setelah restoratif justice, Bisa setelah saja bertemu itu semua. di Solo. Kalau ngomong soal RJ, memang di Perpol 8 2021 itu diatur. Tapi itu ada 5 loh syarat itu. Pertama bukan residivis, ya kan? Clear. Ya clear. Tidak di atas 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Oke, clear. Ganti rugi. Nah, setelah itu ada pernyataan bersalah. Ya. Nah, coba cek. Sekarang apa yang disampaikan Bang Egy, termasuk DHL, saya tidak pernah minta maaf. Oke. Bahasa itu loh. Berarti kan berbenturan dengan Perpol. Oke. Iya kan? 8 2021 yang 5 syarat itu. Ya. Bahkan ada ganti rugi. Saya tidak melihat di situ bahwa memang RJ sampai SP3 itu ada pertimbangan yang mengacu pada arah itu. Coba baca. Ada nggak itu? Gitu loh ya. Jadi tidak perlu mendelegasi bahasa. Kalau ada harus legal standing. Berarti Bang Roy Suryo dan juga Bang Aka ini kaget tiba-tiba ada laporan polisi dari Bang Egy dan juga Bang DHS. Aka juga advokat. 18 2003 pasal 16 punya hak imunitas dalam perkara ini. Tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, bahkan putusan MK memperluas, baik di luar maupun di dalam. Satu hal itu, gitu loh. Seorang peneliti kok dilaporkan enggak pakai. Ya inilah maksud saya, gitu loh ya. Artinya kenapa sih ini terjadi? Gitu Nah loh. ini menjadi tanda tanya dari pihak Roy Suryo CS, Roy Suryo dan kuasa hukum yang dilaporkan ya. Dulu bersahabat. Nggak ada masalah. Bu Neti, Gitu bahkan loh. tadi juga dikatakan Mbak Zul, komunikasi kok sama Bang Egy, ya Bang ya? Oh iya kan Bang Egy mudah-mudahan lihat. Apa benar Bang Egy telepon saya? Iya. Voice note saya. Jam, jangan begitu Jam. Kita nih satu TPUA, kamu tetap di TPUA. Ini tuh tahu dikeluarkan. Tanpa diketahui pembina tertinggi Habib Rizik. Kan kacau ini kalau kayak gini. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan juga dari sisi Roy Suryo dan kuasa hukumnya, Bu Neti. Kenapa ini ibaratnya kalau Anda yang menyiram api duluan lah, ibaratnya melaporkan duluan pihak sebelah. Apa yang menjadi dasar sebenarnya Bu? Dan melihat tanggapan akhirnya dilaporkan balik nih. Iya. Kalau dia lapor balik itu hak mereka, kita siap menerima dan siap bukan nantang ya, ya silahkan. Gitu. Nah dalam hal ini ada beberapa, kalau nggak salah saya
4 atau 5 pertanyaan dari beliau, kenapa dulu bersama, sekarang kok jadi permusuhan. Kita tidak ada niat untuk bermusuhan. Maaf tadi Pak Zamkan juga menceritakan tentang IKN. Saya ini fight kalau membela klien. Dia klien saya. Dia mau dipenjara. Demi Allah, demi Rasulullah, siang malam saya bukan tolong dengar dulu. Saya nggak suka berdebat. Kalau berdebat saya nggak mau. Jangan bicara begitu. Silakan tadi kamu diam. Ketua timnya Budi. Budi itu kami yang bawa. Kamu baru kenal Budi. Boleh kita fokus ke kasus ini jangan ya, Bu, bilang kamu kenal Budi. Saya kenal Budi udah puluhan tahun. Ya, tapi kan Bang Egy yang bawa. Sama Jawa Timur. Jangan dong, jangan boleh panggil sekarang Budi. fokus apa yang ditanyakan. Bukan. Ibu Neti, kita fokus dulu ke kasus ini. Ya jangan membantah, kamu malu ya. Enggak ada. Kamu malu ya. Kamu ditahan saya pengacaranya. Dapat terima kasih kamu Neti. Oh, terima kasih udah dulu. Dulu terima kasih, tapi kamu etika kamu nggak bagus. Bapak Ibu boleh kita fokus ke dalam kasus ini? Boleh. Jadi begini. Mana sih? Jadi ketika kita sampaikan bahwa saya itu fight membela klien satu. Yang kedua, tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi, apa dasar hukumnya Bang Egy ke sana, mereka langsung mengejas dan memberikan masalah-masalah yang negatif, ujaran atau statement yang negatif terhadap Bang Egy dan DHL maupun saya. Saya sampaikan di sini awal permulaan pelaporan ini perkara ijazah ini adalah Bang Egy. Semua Bang Egy yang bawa, klaster 1 ya. Bang Egy yang bawa. Klaster 1 ya? Ya. Dan termasuk Pak Zamkan. Semua adalah Bang Egy. Kemudian ketika persidangan itu setelah selesai, ijazah tidak diperlihatkan. Kliennya ditahan. Kemudian Bang Egy buat LP. Ternyata nggak terima, akhirnya dumas. Tujuan Bang Egy dasarnya, kenapa ijazah tidak diperlihatkan, klien saya ditahan. Kemudian dia mau bertanya kepada UGM, adakah ijazah SMA itu di UGM? Tidak mengurus ijazah S1. Oke, Bu Neti, kita sudah dapat poinnya, berarti ini kasus ijazah SMA. Tetapi kita fokus pada laporan yang dibuat oleh Egy terhadap Roy Suryo dan juga Aka. Ya. Nah, makanya kenapa tiba-tiba membuat laporan ini, Bu? Tidak komunikasi saja dulu, klarifikasi mungkin? Ya, gini, kami kan sudah merupakan ketemu dengan Pak Jokowi untuk sebuah perdamaian. Tiba-tiba mereka marah, padahal mereka udah buang Egy. Bahkan, buang dalam arti seperti apa? Sepertinya gini, dalam surat kuasa, mungkin saya terlalu arogan ya, mereka pecat Bang Egy. Itu Kozinudin. Pecat tanpa ada konfirmasi dari pihak Bang Egy. Tanpa ada konfirmasi. Oke. Kemudian itu yang akhirnya membuat Bang Egy mengambil langkah RJ. Ya itu lama. 6 bulan kalau saya nggak salah pertimbangan Bang Egy. Kemudian Bang Egy sakit. Mereka ini semua adalah ibarat kata senior, juniornya Bang Egy. Bang Egy itu senior kita. Dia sakit, apa salahnya dibezu? Ya kan? Berarti mereka memutuskan komunikasi bahkan hubungan. Nah waktu itu ada permasalahan. Pak Azam kan diganti di rumah Habib Rizik dan sudah distatementkan bahwa dia tidak sekretaris lagi. Kemudian diganti sama Ismar. Nah Bang Egy dalam pertimbangan mungkin masukan dari beberapa yang penting dia tetap akan poinnya saja mungkin apa kata-kata dari pihak Roy Suryo yang mungkin menyakiti hati Egy sehingga dugaan pencemaran nama baik dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Setelah kami pulang dari Solo tanpa pernah mereka bertanya apa maksud dan tujuan, sejauh mana mereka udah caci maki, udah hina, udah merendahkan. Mungkin media tahu. Kalau mereka menyadari harusnya mereka itu rewind semuanya, direwin lagi lah apa yang mereka lontarkan. Salah satunya yang menjadi puncaknya ketika mereka buat statement di depan Polda Metro Jaya pada tanggal 22 menyatakan bahwa hari ini ada 3 dari klaster 1 yang di BAP. Ini karena gara-gara
DHL dan Egy Sujana ke Solo, akhirnya mereka dipanggil. Padahal kita tahu jadwal sebelum itu memang harus ada panggilan itu. Makanya kita datangin itu sebelum ada panggilan itu. Nah, kemudian anehnya dia menyampaikan, saya nggak bisa mengutip lengkap. Singkat saja Ibu. Dia menyampaikan bahwa KUHAP yang dilakukan SP3 ini KUHAP Solo, KUHP lama, KUHP Solo, bukan dilakukan KUHP lama atau KUHP Solo, tapi adalah bukan dilakukan KUHP lama atau KUHP baru, tapi dilakukan KUHP Solo yang mampu membeli pejuang menjadi pengkhianat. Ini dahsyat. Siapa yang membeli? Berapa dibeli? Terus siapa yang pengkhianat? Saya mau minta tanggapan dari Bang Andi Aswan nanti ini terkait dengan adanya anggapan ada KUHP Solo dalam kasus ini. Gimana tanggapannya Bang Andi? Kita akan jawab sesaat lagi usai jeda. Kita lanjutkan dialog, kita ke Bang Andi Aswan. Tadi ada pertanyaan gantung, Bang. Melihat dua kubu yang dulu sama-sama mengkritik keras Pak Jokowi, kemudian sekarang saling cakar di polisi gara-gara pertemuan di Solo. Tanggapan Anda seperti apa dengan anggapan dari pihak RS dan juga AK yang menilai bahwa ini adalah politik divide et impera, memecah belah barisan kritis yang disebut KUHP Solo. Gimana, Bang? Ya, baik Pak Kumala, Mbak Rati. Saya mesti menjelaskan di sini yang dikatakan KUHP Solo itu adalah KUHP katakanlah omong kosong mereka, dan mereka ini sebetulnya panik bahwasanya Bang Egy Sujana ini mendapatkan SP3 dan mereka seperti mohon maaf cacing kepanasan untuk itu. Kalau kita lihat Bang Egy Sujana, Bang Damai itu adalah seorang kesatria yang berani untuk datang ya ke Solo untuk silaturahmi dengan Pak Jokowi dengan maksud tertentu yang sudah kita ketahui bersama, dan disinilah kenegarawanan Pak Jokowi ya, dan juga mengedepankan namanya sisi kemanusiaan itu ya, sehingga Bang Egy Sujana mendapatkan ARJ dan hasilnya adalah SP3 itu untuk segera melakukan pengobatan lanjutan beliau. Segala sesuatunya yang berhubungan dengan Pak Jokowi itu pasti akan menarik ya, di tengah perseteruan antara ya, katakanlah RRK ya, yaitu Reza Fadila, Rustam dan Kurnia plus teroris Tifaroy dan Rismon ini menjadi suatu katakanlah memang sudah saya prediksikan sebelumnya ini akan terjadi perpecahan dan akan terjadi cakar-cakaran itu nantinya. Karena mereka ini semuanya adalah kolam yang berbeda untuk itu. Ya, walaupun maksud dan tujuannya itu sama. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Bunda Elida itu sudah tepat melaporkan saudara Ahmad Hozinuddin dan juga dengan Roy Suryo. Kalau kata-kata ataupun statement yang dilakukan oleh mereka itu ya menurut saya sudah mencemarkan nama baik untuk dari Bung Egy Sujana itu yang katakanlah beliau telah mendapatkan SP3. Pasti nggak ada katanya. Bagaimana? Bang, ada nih tudingan nih. Ini tudingan yang sangat kencang. Ini ada arahan dari Solo terkait hal ini, Bang. Benar nggak? Inilah saya bilang, mereka tuh selalu membuat fitnah untuk itu. Bagaimana ada rancangan ataupun orkestrasi dari Solo? Tidak ada sama sekali, saya katakan 1000% tidak ada sama sekali. Bu Elida juga pasti paham untuk itu. 1000%. Ya. Hakul yakin berarti nggak ada arahan dari Solo. Pastilah, namanya Andi kan menyampaikan begitu. Itu wajar. Jangan ngejudge orang. Artinya nggak ada masalah dia menyampaikan begitu. Memang nggak ada. Namun ini memang murni Bang Egy. Kita ke Bang Azan. Jangan dipotong dong. Namun konteksnya setelah pulang, sowan atau minta maaf atau apapun ke sana gitu lah ya. Di RJ itu harus loh ya, permintaan maaf loh. Makanya harus dibaca RJ itu Perpol
8 tahun 2021. Makanya ilmu Nggak dibaca Adinda dulu. masih di bawah ya. Maaf ya. Kalau ingin saya jelaskan. Ini saya kasih tahu nih perpol. You buka nih perpol semua nih. itu ada. Nih saya bacakan ada perpolnya. 10 atau 15. Nggak perlu dibacakan. Biar jelas. Saya memang bacakan. benar. Ya. Semua Boleh itu saya baca. memang benar. Syarat Tapi, restorasi justik dalam konteks hukum nasional itu udah dibacakan berdasarkan di mana-mana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kita ngerti dan kok. Perpol 8 2021. Isinya? Syarat RJ-nya Ya. satu ya bukan residivis. Kedua ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Tadi sudah disebutkan semua sama nah, makanya biar jelas gitu loh. Yang ketiga adanya pemulihan kerugian ganti rugi. Apa ada di situ? Kan nggak ada disebut. Terus yang keempat terdapat kesepakatan damai. Oke. Terus yang kelima adanya pengakuan bersalah. Pengakuan Itu ya, Bu, ya? bersalah. Oke, itu tertuang memang dalam aturan ya. Tapi hukum ini kan baku, tapi tidak kaku. Ya, kalau baku Jika ada begitu. sebuah kesepakatan, dia understanding kata Pak Jokowi itu clear. Kenapa? Mau ada berapa 20 pun jajaran itu mereka sepakat untuk berdamai, sudah selesai karena mereka dulu pernah bersahabat. Pak Jokowi dulu, Bang Egy pernah bantu Pak Jokowi ketika di acara gubernur, tim sukses, dan Ini bagian saya pernah udah dipotong menjadi ya. ini. Jadi akhirnya maksudnya gimana? Kan dipotong kan berarti. Ya singkat saja sebelum kita bergeser. Ya kan, jadi akhirnya yang disampaikannya itu kita tidak boleh itu tertuang memang. Tapi kan apakah harus damai bersalaman? Kalau mereka sudah menyatakan understanding, close semua, Pak Jokowi tidak nuntut apa-apa, tidak minta ganti rugi, tidak perlu kata maaf. Yang punya pribadi kan Pak Jokowi. Ya, Bang Asam, kok masih katanya nggak perlu dibilang ada tertulis, nggak perlu ada terucap, tapi ada understanding. Pertimbangan itu dimasukkan. Loh, dia nggak lihat. Mbak, sekarang bawa nggak? Coba bacakan. Nah, Coba itu di sekarang kantor bawa. polisi loh. Nah, kan? Nah, apa aku bilang? permohonan aja, makanya. Tuh kan, coba aku bilang apa? Makanya mereka ilmunya belum Apakah apa-apa. kira-kira kalau memang menurut Anda tidak sesuai dengan kriteria RJ bisa di judicial review? Iya, kan harus ada penetapan juga kan? Nggak bisa. Kalau bisa begini Ini aja. aturan Silakan kok, nggak bisa, kalau nggak bisa, memang ini iya, mana sih? jangan banyak cerita, Bukan, jangan merendahkan. ini ada Silakan aturan. Anda laporkan ke pengadilan. Oke. Ya. Oh, laporin ke pengadilan Iya gimana dong. sih? Baik. Iya dong. Saya katanya di bawah Anda Rapid. hukumnya. Iya, Nah, makanya saya Wah, tunjuk, hebat saya banget gitu ajarkan. Oke, kita tahan Nggak Bang ngerti Ani. aturannya. Saya ajarkan. Mungkin tanggapan Anda Bukan. silakan Bang Ani dan juga terkait Anda baca judicial dulu review. aturannya, baru bicara. Bapak, Ibu. Mbak Kumala, Kalau Berarti- aturan itu tidak ya itu kalau kita berbicara di studio ini pasti ini ya tidak akan kelar-kelar gitu loh. Karena masing-masing mempertahankan posisinya gitu. Tapi yang jelas bagi kami dari pihak Jokowi itu ya, kita ini menunjukkan bahwasanya semua anak bangsa itu harus rukun ya, apapun itu. Walaupun kita berseteru ya begitu lama begitu keras, ketika kita mengedepankan yang namanya kemanusiaan itulah yang harus kita kedepankan ya. Bayangkan ya, Pak Jokowi itu dihajar habis-habisan, lama pula ya tahunan, tapi tidak ada rasa dendam di hati beliau ya. Benar kata Bunda Elinda, Bang Egy Sujana itu teman baik, teman lama Pak Jokowi, membantu Pak Jokowi juga ya waktu Pilgub DKI. Itulah beliau itu tidak punya rasa dendam dan menghargai sekali tentang yang namanya persahabatan itu, dan menghargai sekali bahwa semuanya anak bangsa ini walaupun berbeda-beda ya, tujuan apapun di belakangnya itu tetap mengedepankan rasa persatuan itu ya. Kalau kita Bang Egy mendapatkan namanya SP3, ya terimalah Bang Azam ya, teman-teman yang di RRK di teroris itu terima saja begitu loh. Jangan membuat ya sesuatu manuver-manuver, framing ya yang kemudian dihubung-hubungkan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi ini sudah bersabar dengan hati yang terbuka ya. Kalau Anda dari katakanlah Rustam ya, kemudian Rizal Fadila, kemudian Kurnia ingin mengajukan dengan seperti Pak Egy, Bang Egy, monggo terbuka untuk itu ya, silakan saja kalau mau gitu loh. Tapi yang jelas kami mengatakan Bang Egy ini kesatria ya, dia berani untuk datang untuk bisa bertemu bersilaturahmi dengan Pak Jokowi dan juga meminta untuk RJ. Oke, Bang Itu Hasan, saja paling terima penting kasih. untuk itu.
Baik, terima Begitu, kasih Bang Bang Diason, Kumala. sayang sekali durasi kita sudah habis. Terima kasih Bu Eli juga dan Bang Asam, terima kasih. Mudah-mudahan ya, harapannya sih nggak usah sampai berlarut-larut ya. Apalagi dulu kan satu barisan. Singkat, ada ruang untuk damai? Kemungkinan kalau minta maaf tapi di depan umum ya. Singkat saja Ibu. Mungkin serahkan kepada Bang Egy. Bagi Bang Egy. Ada atau tidak? Kemungkinan untuk damai? Mungkin saja terjadi. Mungkin. Bang Asam? Ya kalau kita lihat Bang Egy yang selalu bawa ayat, masa dia Singkat mau saja. begitu? Damai Kan begitu. Bang Egy Kalau konteks itu bergantung semua pihak. Saya kan belum bicara. Bergantung, oke. Masih bergantung, Jadi masih kalau kita abu-abu melihat nanti. masih ada ruang lah mungkin ya untuk bisa berdamai Saya antara terakhir, kawan lama ini ya. Terima kasih Memang itu ini sehat selalu. Ini kan soal masalah baik, terima hablum minan kasih nas, Bapak hablum Ibu. minallah, gitu Durasi ya. kita sudah habis, terima Ada kasih. yang Mungkin di nampak kesempatan yang minyak, lain kita insya Allah. lanjutkan lagi diskusi. Kita lanjutkan nanti di off air ya Bang ya. Ibu ya. Thank you, Bang. Oke, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi. Kami masih memiliki serangkaian informasi menarik yang kami rangkum dalam kilas peristiwa terkini berikut ini. Sekelompok anjing berkeliaran di kawasan Warung Muncang, Bandung Kulon. Dalam rekaman CCTV, anjing-anjing tersebut mengejar dan menggigit dua bocah bersaudara. Peristiwa ini terjadi saat keduanya pulang usai jajan bersama kakek mereka. Meski sudah berupaya menepi, salah satu anjing berukuran besar justru berbalik arah dan menyerang anak-anak tersebut. Salah seorang korban mengalami luka gigitan di kepala belakang dan pinggang akibat serangan anjing tersebut. Diduga alami korsleting listrik, sebuah mobil sedan mewah di Sampang, Madura, Jawa Timur terbakar di jalan raya setempat pada Sabtu sore. Kejadian berawal saat mobil sedan yang melaju menuju arah timur Kabupaten Sampang itu tiba-tiba saja mengeluarkan asap di bagian kiri kap kendaraan, sehingga pengemudi langsung turun dari mobil tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian akhirnya berhasil memadamkan api setelah berjibaku selama 1 jam. Bentrok dua kelompok warga antara Desa Tonom dan Desa Ibolian, Kecamatan Dumoga Tengah, terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Mereka menggunakan batu dan senjata tajam untuk menyerang, bahkan sebagian warga lainnya menggunakan senapan angin. Belasan warga mengalami luka akibat bentrokan. Ratusan personil polisi dan TNI yang datang ke lokasi berusaha meredam amarah warga yang bertikai. Polisi menyita sejumlah senjata yang digunakan warga saat bentrokan terjadi. Bocah berusia 4 tahun di Cilacap ditemukan tewas di dalam karung di belakang rumah warga. Sebelum ditemukan, bocah tersebut dikabarkan menghilang sejak hari Kamis lalu. Kejadian ini berawal saat salah satu warga melaporkan adanya bungkusan mencurigakan di belakang rumahnya. Polisi yang mendatangi lokasi membuka bungkusan karung tersebut dan menemukan tubuh anak berusia 4 tahun dengan kondisi meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan, mayat tersebut adalah EH yang sempat dilaporkan menghilang secara misterius Kamis lalu. Kami masih punya bahasan menarik lainnya ini mengenai setelah tembus hingga 3.100.000 per gramnya harga emas antam logam mulia kembali melemah pada angka atau perdagangan Sabtu kemarin menjadi Rp2.860.000 per gramnya. Bagaimana menyikapi harga emas yang naik turun ini kita akan bahas sesaat lagi. Harga emas antam logam mulia kembali melemah pada perdagangan Sabtu kemarin menjadi Rp2.860.000 per gramnya atau ambruk Rp260.000 dibanding perdagangan hari sebelumnya. Penurunan ini mempengaruhi seluruh pecahan emas batangan yang tersedia, mulai dari ukuran terkecil 0,5 gram hingga ukuran terbesar 1.000 gram. Bagi sebagian masyarakat, emas menjadi instrumen investasi jangka panjang. Mereka memanfaatkan untuk membeli di saat harganya turun dan menjualnya ketika harga emas melonjak tajam. Sebelumnya harga emas sempat tembus di level Rp3,1 juta per gramnya. Fluktuasi ekstrim ini sempat memicu spekulasi pasar, termasuk isu
apakah harga emas disetting hingga berpotensi menembus 5 juta rupiah per gram? Lalu, di tengah fluktuasi harga ekstrim ini, seberapa aman emas menjadi instrumen investasi? Tim TV One mengabarkan. Ya, mungkin Anda yang di rumah khususnya untuk ibu-ibu bertanya-tanya, lebih baik ini emas saya tahan dulu atau seperti apa? Apakah ini akan bersifat permanen dengan angka 2,8 juta per gramnya atau seperti apa? Kita akan bahas lengkapnya ya dengan narasumber yang bergabung via Zoom. Sudah ada Mas Yanuar Rizky, pengamat ekonomi. Selamat pagi Mas Yanuar. Selamat pagi Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mala, Mbak Sarah, Mbak Rati ya. Mas Yanuar, ini juga masyarakat bertanya-tanya, kok bisa dari 3,1 menjadi 2,8 juta per gramnya, dan apakah ini hanya bersifat sementara? Faktor apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut, Mas? Baik, gini ya, jadi sebetulnya kan kalau kita ngomong tadi ibu-ibu dan masyarakat kan sebetulnya harga emas fisik, emasnya Antam ya. Nah, emas Antam itu perharinya mengacu ke harga di bursa komoditas emas. Dalam hal ini New York Mercantile Exchange. Nah, di New York Mercantile Exchange itu sendiri sebetulnya harga hari ini adalah harga future. Jadi harga future itu harga yang serah terima fisiknya tuh akan dilakukan di 3 hari berikutnya. Nah, sekarang gampangnya gini. Harga emas itu kan di minggu lalu ya yang sampai nembus di harga antamnya sampai ke 3.200.000 itu dipicu karena di bursa New York-nya, di bursa New York komoditasnya banyak transaksi jual yang dilakukan oleh yang namanya hedge fund ataupun pengelola dana-dana. Jadi intinya tidak terlalu pusing terhadap serah terima fisik kayak emak-emak gini ya. Jadi artinya kalau hedge fund itu memang cari selisih, jadi cari selisih dari perdagangan di pasar keuangannya. Nah, hedge fund itu dalam posisi spekulasi yang berlebihan ketika banyak orang beramai-ramai meningkatkan permintaan tentang emas, meningkatkan harga emas yang terus naik ke atas, mereka memasang dalam posisi jual. Tapi untuk penyelesaian, karena emas ini kan tetap aja dalam penyelesaian fisiknya harus diserahkan dalam 3 hari berikutnya. Nah, banyak yang pasang posisi jual yang memicu kenaikan dari mulai awal Januari sampai dengan Kamis minggu lalu, itu pas di Jumat dia sebetulnya belum siap fisik emasnya. Jadi artinya kalau di pasar tuh bilangnya gini lah, kurang lebih saya misalnya ke Mbak Mala mau beli emas saya bilang oh ada gitu, tapi pas ntar ya Mbak Mala 3 hari lagi gitu, saya kasih. Pas Mbak Mala ngomong 3 hari lagi, saya bilang ke Mbak Mala, karena saya nggak punya emas fisiknya. Nah terus saya bilang ya udah deh, saya beli balik, namanya order saya ditutup balik. Jadi artinya ditutup balik itu Mbak Mala bilang, oh kalau gitu nggak bisa harga kita kemarin dong Mas Yanuar, harganya dinaikin. Ini jadi artinya secara sederhana di Jumat lalu itu yang naik loncat sampai ke 3 juta sekian itu karena yang masang posisi jual nggak bisa serah fisiknya, dia tutup dengan harga beli dan harga belinya melonjak ke atas. Nah masalahnya dengan posisi ditutup itu artinya order belinya yang dari posisi ETF ini membesar, jadi sampai ke 87%. Nah dalam posisi kayak gini kan kalau saya sekarang misalnya udah nutup dari Mbak Mala, posisi saya itu pegang emas, ya saya kan ibaratnya harus eksekusi kerugian saya akibat kenaikan harga yang saya tutup. Nah, tidak ada cara lain buat saya untuk menurunkan harganya. Jadi artinya Mbak Mala, secara sederhana yang terjadi kemarin itu membuka ruang lagi agar order belinya bisa masuk lagi. Nah, sekarang bacaannya gimana? Bacaannya harga emas ini sekarang berfluktuasi sama kayak kemarin kita dengar kan, indeks harga saham gabungan bursa kita turun sampai 8%. Nah, emas juga sama, kemarin turunnya sekitar 8%-an. Nah, begitu turun ke bawah ini sebetulnya kalau bahasa gampangnya ya akan dibeli lagi. Nah, sekarang panduannya apa? Menurut saya secara jangka panjang harga emas ini akan tetap tinggi. Tapi sekarang buat masyarakat awam kalau berharap misalnya, wah saya beli sekarang deh, masuk deh 2,7 karena ketakutan. Nanti saya harapannya akan jadi 3 juta atau misalnya jadi 5 juta gitu. Nah menurut saya hati-hati karena sebetulnya Anda masuk di saat harganya udah ketinggian. Tapi kalau sekarang bicara misalnya, apakah harga emas akan habis-habisan dibanting menjadi ke harga di bawah 2 juta, 2,5 juta? Saya rasa tidak. Jadi sebetulnya emas ini sekarang
posisinya dipegang oleh banyak bank sentral emerging market untuk melakukan lindung nilai, takut ada gagal bayar di surat hutang di salah satu negara dunia ini, pemerintahnya gagal bayar surat hutang, maka akan ada efek yang merembet ke banyak negara, sehingga banyak bank sentral melakukan lindung nilai masa depan dengan memegang emas. Jadi artinya apa? Kalau untuk sampai ke turun, enggak. Turun jauh enggak. Tapi sekarang panduannya apa? Eranya sudah era ke dalam era yang namanya spekulasi. Kalau buat emak-emak yang belinya di bawah 2 juta, menurut saya ya tenang aja, masih jauh nih Belanda gitu. Jadi artinya ya kalau di bawah 2 juta enggak, di bawah 2,5 juta enggak. Tapi kalau yang Mas masuk Yanwar. misalnya sekarang ya. Oke, Mas Ya, Yanwar. gitu. Jadi kalau kata Mas Yanwar tadi prediksinya masih akan tetap tinggi dan kalaupun turun mungkin tidak akan ekstrim begitu di bawah 2 juta. Kira-kira kalau turunnya ini sampai di batas harga berapa Mas Yanwar? Dan kenaikannya juga di batas harga berapa kira-kira? Baik, sebenarnya referensinya gini, kalau di harga New York Mercantile Exchange-nya, menurut saya kan sekarang ini ke 4.700 US dollar per troy. Itu artinya sama dengan harga kita sekitar 2 juta, 2,7 juta. Setelah ini menurut saya mungkin akan naik lagi ke angka misalnya katakan saja 5.000 per troy. Nah, katakan 5.200 per troy. Tapi setelah itu akan turun lagi. Jadi akan turun lagi, mungkin ke angka-angka bisa saja ke 4.500 per troy. Di rupiah, kalau di Antam mungkin katakan saja di 2,5 juta. Jadi gambaran saya dalam 1-3 bulan kemungkinan itu akan ada di 2,5 sampai 2,7. Tapi artinya 2,5-2,7 itu batas bawah, Mbak. Tapi di antara itu akan naik. Nah, artinya sekarang kalau misalnya orang yang menganggap misalnya ngambilnya di 3 juta katakan besok, terus dia menganggap turun lagi nih ke 2,7, kan panik gitu karena berpikirnya kan berharapnya 4 juta gitu. Nah, jadi menurut saya kalau yang baru masuk sekarang, Anda harus punya mental yang bagus juga gitu. Tapi kalau untuk yang ngambilnya udah di bawah 2,5 juta sih, ya menurut saya sih masih aman-aman aja. Tapi kalau yang masuk Masih sekarang oke, itu ya Anda memang harus punya mental gitu. Kalau nggak punya mental ya Anda bisa stres sendiri gitu. Gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Yanwar Rizky sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu, assalamualaikum. Jadi memang kita kenal ya, Mas ini kan sebenarnya dikatakan safe haven. Jadi di mana sebenarnya harganya lebih stabil, terus tidak terpengaruh inflasi dan lain sebagainya. Tadi Mas Rizky juga mengatakan bahwa sebenarnya masih jauh kok ini. Jadi kalau ibu-ibu punya emas, mendingan ditahan aja kali ya, karena mungkin harganya mungkin akan rebound kembali ya. Oke lah, kita tabungan ya. Ya. Kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi ada puluhan emak-emak geruduk refuse drive fuel atau RDF Rorotan Jakarta Utara akibat bau yang tidak sedap yang ditimbulkan. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, puluhan emak-emak geruduk refuse di Refight Fuel atau RDF Rorotan Jakarta Utara akibat bau tidak sedap yang ditimbulkan. Protes dilakukan kepada petugas menuntut solusi atas gangguan kesehatan, terutama anak-anak dengan gejala ISPA dan radang selaput mata. Tak hanya itu, warga juga meminta Gubernur DKI Jakarta menginap di rumah warga sekitaran RDF untuk merasakan secara langsung dampaknya. Ya, kita langsung update bagaimana kondisi terkini pagi hari ini bersama rekan kami Putri Sofia. Silakan Putri. Selamat pagi Ratih dan Andi Kumala. Benar sekali, baru-baru ini juga terjadi protes kembali dari warga sekitaran Rorotan Jakarta Utara akibat bau tidak sedap yang dihasilkan dari pengolahan sampah di fasilitas Refuse Derived Fuel atau RDF yang terletak di Rorotan Jakarta Utara. Kalau di lokasi saat ini kami tidak melihat adanya operasional dari pengolahan maupun pengangkutan sampah pada pagi ini, dan memang terpantau sepi untuk tepatnya di fasilitas pengolahan sampah RDF ini karena memang dari protes yang telah digaungkan oleh warga begitu. Kemarin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memerintahkan untuk memberhentikan sementara proses
dari pengolahan sampah di RDF Rorotan ini. Karena kalau dilihat ini bukan pertama kali bagi warga ini memprotes dan juga sudah ada beberapa kali penghentian operasional untuk dilakukan evaluasi dari Pemprov dan juga dinas-dinas terkait dengan adanya fasilitas ini. Karena kalau dilihat bau tidak sedap yang dihasilkan dari fasilitas pengolahan sampah ini, dan juga ini juga bisa kami rasakan, Ratih dan juga Mala, di sini memang bau tidak sedapnya sangat tercium sekali. Hal ini juga disinyalir diakibatkan oleh proses pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga begitu yang menuju ke fasilitas ini diakibatkan oleh air lindi atau air sampah yang berceceran begitu di jalan dan juga hingga sampai ke fasilitas RDF ini. Nah, dari proses ataupun protes-protes warga yang telah digaungkan beberapa kali, akhirnya Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan penghentian sebanyak 3 kali termasuk hari ini, dan tentunya kita juga akan terus menunggu sebenarnya seperti apa evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah DKI, karena beberapa evaluasi sudah dilakukan seperti pergantian armada truk agar tidak bau, dan juga beberapa fasilitas yang ada di sini juga telah dilakukan evaluasi untuk meminimalisir bau yang menjangkit di sekitaran daerah Rorotan, Jakarta Utara. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Oke, terima kasih Putri Sofia atas laporannya langsung dari Rorotan, Jakarta Utara. Ya. Ya, informasi tadi juga harus menutup jumpa kita kali ini. Akhir kata saya Kawarati Kusuma. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.